kedua, masalah perilaku kita pisahkan. Jadi jangan karena persoalan perilakunya, lalu yang ingin dihancurkan misalnya nasabnya. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara. Sekolah tinggi tidak menjamin seseorang itu akan mendapat hidayah atau pemahaman soal siapa sebenarnya klan Ba'alwi. Jadi meskipun orang itu sudah sekolah tinggi, berpendidikan tinggi, bahkan punya pangkat, itu kadang masih tidak bisa lepas dari doktrin Ba'alwi. Artinya kecerdasan terkadang tidak bisa untuk menamengi atau membentengi diri dari yang namanya pengaruh klan Ba'alwi. Dan sebaliknya, orang awam jika mendapat hidayah meskipun pendidikannya tidak terlalu tinggi, tapi kalau sudah mendapat pertolongan Allah, akan bisa mendapat hidayah dan pemahaman siapa sebenarnya para Ba'alwi dari Yaman. Kita melihat selama ini salah satu ustadz yang mungkin agak populer dengan kajian-kajian sejarahnya, yakni Ustadz Adi Hidayat. Kalau kita lihat dalam ceramahnya, kelihatannya orang yang berpendidikan, yang tahu sejarah secara luas. Tapi dalam hal nasab Ba'alwi, dia ini ternyata masih percaya. Atau mungkinkah Adi Hidayat ini adalah salah satu bagian dari Mukibin Ba'alwi? Ya tidak tahu kita. Tapi dia dalam ceramahnya atau statementnya, intinya apa yang dilakukan orang selama ini terkait pembahasan nasab Ba'alwi itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Artinya dia tidak sejalan atau tidak sepakat dengan adanya polemik nasab Ba'alwi seperti yang ramai sekarang ini. Kita simak dulu videonya. Bila mengilmi soal ini, masalah perilaku, masalah etika, tentu kita harus pisahkan. Nasab hal tersendiri, penyimpangan dari perilaku adalah hal tersendiri. Jadi saya kira, jadi yang namanya perilaku sendiri, nasab sendiri. Iya, itu betul. Tapi persoalannya, perilaku klan Ba'alwi, mereka bersikap arogan, bersikap sombong, bahkan menganggap orang di luar klan mereka lebih rendah daripada mereka. Itu karena nasabnya itu. Jadi karena dia merasa memiliki nasab yang mulia, sehingga memperlakukan orang di luar mereka berbeda dengan perlakuannya terhadap sesama klan mereka sendiri. Kita pisahkan antara persoalan dalam tanda petik ilmiah atau argumentasi tertentu, ya, sehingga bisa menjadi argumen, tidak menjadi sentimen. Ini problem utamanya. Kemudian yang kedua, masalah perilaku kita pisahkan. Jadi jangan karena persoalan perilakunya, lalu yang ingin dihancurkan misalnya nasabnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan persoalan. Dan ini tidak ada yang ingin menghancurkan nasab seseorang. Tapi kita melihat mereka klan Ba'alwi dengan nasabnya mempergunakannya untuk kepentingan mereka. Lah ini yang menjadi persoalannya. Jadi sebenarnya kita itu orang Indonesia, orang Nusantara yang selama ini membahas nasab Ba'alwi, tidak ada keinginan atau niat ingin menghancurkan suatu nasab. Itu tidak terbersit dalam pikiran kami seperti itu. Tapi karena klan Ba'alwi menggunakan nasab mereka, menyombongkan nasab mereka, membanggakan nasab mereka, dan ternyata itu bertujuan berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, itulah persoalannya. Oleh karena itu ini persoalan yang tidak mudah, ya. Jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya. Nah ini, jangan ditarik ke persoalan awam. Artinya mungkin dia maksud agar persoalan ini menjadi rahasia saja dan agar jangan sampai diketahui oleh orang banyak. Nah justru inilah persoalannya. Kenapa? Ya karena mereka selama ini menyebarkan doktrin ini kepada masyarakat luas. Jadi kalau misalnya pembahasan ini hanya tertutup dan tidak disampaikan kepada masyarakat luas, bagaimana nanti nasibnya orang-orang yang sudah terdoktrin itu? Jadi persoalannya di sini. Tapi ini kenapa seorang ustadz kok cara pemahamannya masih jauh dari apa yang sebenarnya terjadi? Ada bukti-buktinya, ada sistematikanya, sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu, kemudian tidak seperti kenyataannya, dan dia menghukumi terputus, lalu terkena, kemudian. Nah ini salah satu pemutar balikan fakta.
Jadi di sini dianggap mencaci maki nasab tertentu. Sekarang kalau kita lihat bagaimana ceramah klan Ba'alwi, sebut saja Bahar bin Smith, Rizik Syihab, bagaimana mereka ceramah, mereka menghina, melaknat, bagaimana tanggapan si Adi Hidayat ini? Jadi di sini seolah-olah orang yang selama ini membahas nasab Ba'alwi seolah-olah adalah para pelaku penghinaan atau pelecehan terhadap mereka. Padahal ini hanya membentengi diri, ini hanya membela diri, karena yang memulai mereka duluan. Dan ini bukan soal dendam atau apa, tapi ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada seluruh rakyat di negeri ini. Sehingga kalau misalnya pembahasan nasab ini hanya tertutup saja, hanya untuk kalangan tertentu saja, orang luar itu tidak boleh tahu, ya ini percuma. Sebab faktanya yang menjadi korban itu adalah rakyat umum. Sehingga rakyat umum ini harus tahu semuanya. Dan rakyat umum ini juga harus terlibat semuanya. Karena mereka inilah yang sebenarnya menjadi korban doktrin Ba'alwi ini. Dengan ancaman hadis ini, yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Tetap penghormatan itu mesti ada. Ya, kepada siapapun kita diajarkan untuk saling menghormati. Dan kita telah khatam dengan itu semua. Ya, jangan kita hanya mengambil dalil inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia adalah ketakwaannya di hadapan Allah. Nah, di antara nilai takwa itu adalah menghormati orang lain. Di antara takwa itu menyambung silaturahim. Ya, ini ternyata pemahaman seorang Ustadz Adi Hidayat cuma sampai di sini ya. Sehingga bisa dikatakan titel atau jabatan atau pendidikan seseorang itu tidak bisa menjamin seseorang itu akan mendapat hidayah. Atau tidak menjamin jika orang itu sudah sekolah tinggi akan menjadi orang cerdas. Faktanya ini, Ustadz Adi Hidayat ini terkenal sebagai ahli sejarah, katanya sekolahnya di luar negeri, tapi dalam hal polemik nasab ternyata dia masih membela klan Ba'alwi. Dan kita juga tidak tahu ya, mungkin dia ini bagian dari Muhyiddin atau mungkin dia ini disuruh oleh Ba'alwi untuk menyampaikan hal ini atau apa. Tapi yang jelas dalam konteks polemik nasab Ba'alwi, Ustadz Adi Hidayat berada di pihak Ba'alwi. Dan kita orang Nusantara tentu tidak akan mempersoalkan hal itu. Artinya kita orang Nusantara tetap akan menyuarakan hal ini. Meskipun ada seorang Ustadz seperti Adi Hidayat menyuarakan yang demikian, itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap masyarakat di negeri ini yang sudah lama terdoktrin, yang sudah lama tertipu dan terbohongi oleh pengakuan klan Ba'alwi yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi ternyata tidak punya bukti. Dan hal ini tetap akan disuarakan sampai nanti akhirnya klan Ba'alwi ini mengklarifikasi kepada masyarakat di Indonesia, masyarakat di Nusantara, bahwa mereka bukanlah keturunan Kanjeng Nabi.